berbicara. Terima kasih. Kita bicara ekonomi, yang paling mendasar adalah faktor sumber daya manusia. Bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusia untuk menuju kabupaten yang lebih baik ke depan, karena ini merupakan tantangan. Maka kalau kita bicara ekonomi hari ini, mana yang jauh lebih cepat? Ketika kita bicara tentang mengejar pertumbuhan ekonomi, paling utama adalah kita bisa menghadirkan investor agar mereka bisa berinvestasi di Kabupaten Demak. Lalu kita akan memberikan wadah-wadah para UMKM. Sampai hari ini Kabupaten Demak belum pernah ada sentra-sentra UMKM. Berikutnya adalah 1 juta masyarakat konon katanya yang berwisata religi. Sampai hari ini pun mereka datang di Demak hanya butuh waktu 5 menit langsung meninggalkan kota Demak, karena Demak semua belum ada fasilitas. Disitulah pentingnya ketika kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hadir untuk memberikan kesempatan pada anak-anak kita. Karena begitu pemerintah hadir, kita bisa melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap anak-anak kita yang akan masuk di industri yang akan datang. Karena kami sadari, industri ke depan teknologi akan jauh lebih penting daripada manual yang ada saat ini. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang ekonomi, kami akan memberikan kemudahan para investor yang ingin berinvestasi Kabupaten Demak. Bila perlu mereka ngurus izin 1 bulan baru selesai. Ketika Edi Eko terpilih 1 minggu izin bisa kita selesaikan. Karena itu adalah bagian untuk memberikan pelayanan mereka. Mereka juga butuh jaminan dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan respon atau tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan. Waktunya 2 menit mulai Anda berbicara. Mohon maaf untuk jawaban paslon nomor urut 1 yang kami tanyakan untuk mendorong digitalisasi UMKM dan penguatan sektor ekonomi kreatif. Dan tentunya perlu diketahui bersama di mana kita sudah dari pemerintahan kami sudah membina UMKM. Bisa ditanyakan dari Dindakop UKM kami, di mana dari baik permodalan, pelatihan, kemudian pemasaran dengan e-commerce kita sudah membuat atau membantu dengan para UMKM. Selain itu kita juga sudah menguatkan sektor ekonomi kreatif dengan meningkatkan pariwisata, bisa berkoordinasi dengan UMKM kita sehingga para UMKM ini bisa bertumbuh jika pariwisata juga tumbuh. Alhamdulillah setelah kita naikkan atau mungkin kita gelorakan, kita kenalkan pariwisata kita, alhamdulillah UMKM Kabupaten Demak juga semakin meningkat. Dan mohon maaf Pak Edi menyampaikan kalau pengurusan investasi berlama, mohon maaf di kita ada mall pelayanan publik, tidak ada menunda-nunda sehingga semua by online. Bisa ditanyakan kepada investor yang telah ikut izin, dan penghargaan telah disampaikan oleh Bapak Gubernur saat itu. Terima kasih untuk Pemkab Kabupaten Demak dalam pelaksanaan atau pengurusan izin sangatlah cepat tanpa adanya pemungutan biaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, Mohon tenang. kita akan dengarkan sanggahan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit, silakan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya apapun ketika ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara otomatis akan masuk di dunia digitalisasi. Ini penting. Tidak mungkin kita akan masuk menghadapi digitalisasi teknologi modern ini, tapi sumber daya manusianya tidak diberikan pendidikan yang cukup, pelatihan yang cukup, penguatan kapasitas SDM yang unggul berkarakter di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM, ekonomi kreatif ini penting. Apalagi kita juga sudah memiliki strategi
pemberdayaan sektor pertanian berbasis teknologi, ketersediaan pupuk murah bagi petani. Ini juga bagian dari pertumbuhan ekonomi. Penguatan infrastruktur itu juga penting. Maka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Masjid Agung sampai hari ini kita tahu semuanya. Parkir saja di Masjid Agung sampai 180.000. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana seorang wisata religi masuk dibebankan begitu besar. Lalu bagaimana kita mau tumbuh ekonomi dengan pesat? Maka utamanya adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya agar menuju era globalisasi Indonesia Mas 2045. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya tambahkan kaitan strategi untuk e-commerce produk UMKM. Yang pertama adalah peningkatan daya saing dari produk UMKM sendiri. Maaf, di lokasi pariwisata di Kabupaten Demak, coba kita lihat, itu produk UMKM mana? Tidak ada yang dari Demak. Untuk e-commerce, kami yakin para pelaku UMKM sudah memiliki itu. Tapi apa artinya kalau tidak memiliki daya saing produk? Waktu